Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Woo. Woo. Stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Kembali Sapa Indonesia malam terkait dengan penunjukan Ahok sebagai komisaris tertinggi, komisaris utama Pertamina. Saya ke Pak Qurtubi. Pak Qurtubi, ada Jenderal Bintang 3, ada eksekutor handal yang dikenal menabas atau menebas semua birokrasi-birokrasi yang buruk. Ada juga, saya katakan tadi, direksi yang kemudian diimpor dari BUMN lain untuk memperbaiki. Semuanya ada di Pertamina dengan gaji 3 miliar per bulan, informasi begitu dibantah, tapi kemudian tidak disampaikan berapa sesungguhnya. Saya ingin tanya, betul kemudian Pertamina yang menjadi pusat perhatian utama BUMN oleh Presiden Jokowi? Kelihatannya seperti itu, memang wajar saya pikir. Karena apa? Pertamina ini kan sejak zaman dulu dikenal sebagai penyedia BBM masyarakat. Jadi semua ini tidak terlepas dari tangannya Pak Jokowi? Ya. Jadi bagaimana BUMN khususnya di bidang energi, wabil khusus lagi di Pertamina ini, pasti menarik perhatian masyarakat. Kalau ada rencana penggantian pimpinannya, BOD maupun BOC-nya, sekarang yang diganti sudah pasti itu komutnya, ya pasti menarik perhatian rakyat sejauh mana ini akan ada perubahan Pertamina ini. Kira-kira seperti apa yang paling diharapkan yang pertama kali? Tentunya sepanjang menyangkut Pertamina, ya, yang akan diharapkan adalah Pertamina bisa memberikan layanan kebutuhan BBM masyarakat seluruh Indonesia. Kan sekarang sudah terjadi. Betul, tetapi kan ada isu di mana Pertamina rugi dalam hal penjualan BBM bersubsidi, sekalipun itu tidak sepenuhnya benar. Lalu Pertamina juga dituding tidak mampu memberikan kontribusi lebih banyak lagi terhadap penerimaan negara. Pertamina gagal investasi di luar negeri, pembelian lapangan minyak di Australia apa begitu. Eksplorasi. Nah, sekarang dengan penggantian BOC ini diharapkan akan bisa lebih maju, lebih banyak memberikan sumbangan. Termasuk mafia migas. Kita tahu pada waktu itu sering disebut-sebut Petral, tapi sampai sekarang belum ada satupun tersangka dari Petral itu. Itu dia. Isu soal mafia migas, migas masih ada betul? Anda menyatakan bahwa masih ada betul? Itulah, tidak kelihatan, tidak bisa dilacak. Nggak bisa terendus? Nggak bisa direndus, tetapi keluhan-keluhannya begitu banyak. Mafia ini terkait dengan proses pembelian impor BBM dari luar negeri ataupun minyak mentah. Dapat fee. Nah, kira-kira seperti itu. Dari dulu saya bilang, kalau itu yang disebut mafia migas, solusinya amat sangat gampang. Yaitu kita Pertamina kalau mau membeli minyak mentah dari luar negeri, mestinya beli langsung dari produsennya. Sementara ini tidak. Nah, kalau lewat bukan produsen, lewat trader. Dicurigai di situ. Trader bukan produsen, dia membeli minyak dari produsen. Makelar lah. Makelar untuk didol, kata orang Jawa, untuk dijual. Pembelinya kita. Nah, sekarang kalau ingin efisien, beli aja minyak mentahnya dari produsen. Saya tanya, apakah selama ini selalu lewat makelar? Kelihatannya seperti itu. Dan diharapkan dengan adanya Ahok di sana memutus makelar-makelar itu. Termasuk Jenderal Bintang 3 polisi. Nah, jadi nggak usah bintang 3, solusi amat gampang saya bilang. Perintahkan Pertamina untuk deal bisnis
membeli minyak mentah, membeli BBM, Langsung. LPG dari luar negeri, langsung dari produsennya. Kenapa kemudian selama ini tidak pernah bisa dibongkar? Apakah karena tidak ada keberanian, karena orang-orang besar semua, atau karena memang semuanya mendapatkan keuntungan? Dipersepsikan bahwa Pertamina tidak bisa beli langsung dari produsennya. Karena? Harus beli lewat trader. Saya bertanya, yang melarang beli dari produsen itu siapa? Saya bilang, kalau memang dilarang membeli minyak mentah, membeli BBM, membeli LPG dari produsennya langsung, siapa yang melarang? Kalau ada perusahaan yang melarang, kalau ada perusahaan negara lain yang melarang, laporkan ke Menteri Perdagangan kita untuk protes ke WTO. Ya, WTO itu adalah organisasi yang mengatur perdagangan dunia yang sangat menjunjung tinggi efisiensi. Oke, jadi Anda mau mengatakan ini sebenarnya bisa diatur, bukan hanya soal internal Pertamina, tapi juga mungkin ada kerjasama dengan mafia-mafia yang ada di luar, tapi semuanya itu bisa. Dan ketika kemudian itu dilakukan, berapa rupiah yang bisa diselamatkan? Hitung pasti tidak bisa. Kurang lebih bisa? Ya? Kurang lebih? Jadi berapa harga? Triliunan misalnya? Ya, kata hitung-hitungan dari si Pak Faisal Basri apa begitu ya? Triliunan? Ya. Oke, stop sampai situ dulu, saya ingin ke Bung Arya. Bung Arya, menarik apa yang kemudian saya kulik dari apa yang disebutkan oleh Pak Qurtubi, bahwa yang paling utama saat ini adalah menebas makelar yang kemudian membuat harga minyak lebih mahal karena kita masih banyak impor sehingga banyak uang negara yang terbuang. Benarkah itu? Nah, gini, saya kalau dibilang benar atau nggak benar kan kita, kalau ada buktinya baru kita bilang benar, kan gitu. Kalau nggak benar, saya suruh buktikan lagi nanti. Nah, ini kan kita belum, makanya selama ini kan sudah ada yang namanya dulu kan ada proses untuk mencari mafia itu dan artinya apa yang dikatakan oleh Pak Qurtubi, Bung Arya, belum tentu benar? Bisa belum tentu benar gitu ya, karena sampai hari ini kita ngomong mafia tapi nggak dapat juga orangnya. Oke, Anda jangan-jangan ini bermimpi, Pak Qurtubi. Apa? Bermimpinya apa? Karena belum tentu benar. Dari mana kemudian Anda bisa mengatakan bahwa ini pasti ada maklarnya? Belum tentu juga. Enggak. Sekarang ini pembelian BBM minyak mentah dari luar sejak lama dilakukan lewat trader. Anda bisa pastikan itu? Iya. Dan pasti ada yang mendapat keuntungan dari situ? Nah, soal keuntungan apa tidak? Pasti dong, karena kemudian trader itu mendapat fee. Exactly. Enggak mungkin trader kerja bakti. Iya. Dia pasti memperoleh keuntungan. Baik. Karena lewat trader, kita membeli sesuatu yang lebih mahal. Padahal bisa langsung lewat produsennya. Nggak produsen. Bung Arya, silakan. Nah, ini kan yang saya lihat ya, ini makanya karena saya belum juga mendalami lebih detail ya mengenai itu di Pertaminanya. Tapi yang pasti gini, saya kembalikan lagi dulu ke tema kita. Yang pasti Pak Ahok itu ditugaskan oleh Pak Erick Thohir, Pak Menteri BUMN itu adalah untuk menurunkan impor BBM. Nah, di sini kan sudah bisa ketahuan bahwa hilangnya, kan itu kan akan ketahuan nanti ketika melakukan penurunan impor, akan ada nanti yang maaf kok dekot itu adalah yang marah gitu. Kalau memang betul ada mafia itu ketika ada penurunan. Nah, kedua adalah dibuatnya kilang-kilang, di mana kan kilang-kilang ini kan langsung seperti kerjasama dengan Aramco ya. Itu kan dari Aramco langsung yang menjual bahan mentah minyaknya gitu. Ini juga bagian dari pemotongan yang namanya mafia tadi. Nah, makanya ini disinilah nanti tugasnya Pak Ahok bersama teman-teman komisarisnya untuk memastikan supaya di samping impor minyak turun juga memastikan bahwa nantinya makin banyaklah kita membeli minyak langsung dari para produsennya gitu. Langsung dari produsen. Itu tugasnya Pak Ahok nanti. Jadi itu yang kemudian paling gampang untuk dilihat. Bahwa pembelian minyak impor dari luar itu harus langsung ke produsen. Tidak boleh ada maklar karena itu adalah pemborosan dan triliunan rupiah setiap bulan, setiap tahun. Kalau bicara triliunan ya gini, tahun. Saya katakan tahun nanti akan dipelajari oleh Pak Ahok dan teman-teman. Ya, nanti akan dipelajari oleh Pak Ahok dan teman-teman di minyak. Apakah memang perlu traders atau enggak, itu nanti Pak Ahok dan kawan-kawan yang akan melihat dan akan memberikan masukan juga kepada teman-teman direksi nantinya. Itulah, tapi tugas utama beliau adalah bagaimana menurunkan
impor ini. Ini akan ketahuan kok, akan terbuka semua. Kita kan, tadi seperti saya katakan tadi, Aramco kan udah langsung kerjasama dengan dengan Pertamina juga untuk memasok kilang-kilang yang akan dibangun oleh mereka juga, oleh Pertamina gitu. Tapi bahwa pemerintah, ini kan langsung dari produsennya Aramco gitu. Bung Arya, bahwa pemerintah sadar betul ketika ada penghematan di Pertamina maka akan mendatangkan uang, saving, tabungan, kelebihan triliunan rupiah. Sudah pasti dengan pengiritan yang dilakukan oleh nanti Pertamina menurunkan itu kembali lagi menurunkan impor minyak itu akan membuat Pertamina akan lebih kuat gitu, lebih strong di keuangan juga, lebih kaya juga nanti mereka gitu. Oke. Gitu Mas. Pak Kurtubi. Ini bukan bicara soal uang 100-200 miliar, bukan bicara uang ratusan miliar, tapi bicara uang triliunan. Baik dari impor yang tadi Anda katakan maupun dari peningkatan produksi. Ketika ini bisa dilakukan, maka akan banyak kemudian manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, sebab nilai impor migas kita itu ratusan triliun. Jadi sebenarnya lingkaran. Karena produksinya sedikit, maka harus impor. Karena impor lewat makelar, maka akan keluar uang. Jadi dua-duanya bekerja ini. Ya, ya. Inilah yang dinamakan ada dugaan mafia migas. Itu dari dulu. Dari dulu. Dan tidak pernah bisa untuk kemudian dibongkar. Sepanjang hak membeli lewat trader, nggak akan pernah bisa. Ya, jadi waktu Pertamina masih menggunakan Undang-Undang 871, itu pun sudah ada pembelian lewat trader ini yang secara kalkulasi pasti lebih mahal dibanding kalau beli lewat produsennya langsung. Ya, apapun yang dibeli lewat perantara pasti lebih mahal. Ya, nah, Pertamina itu perusahaan besar, ya. Dia bisa berkomunikasi dengan seluruh produsen minyak mentah seluruh dunia bisa, ya. Langsung bisa. Langsung bisa. Dia tahu jenis minyak mentah apa yang dibutuhkan oleh kilang-kilang Indonesia, ya. Minyak mentah ini dihasilkan di lapangan mana? Di seluruh dunia tahu itu. Seluruh dunia tahu. Tahu pasti. Kerjaannya Pertamina itu minyak dengan... Jadi tunggu sebentar. Jenis minyak apapun, negara-negara di luar, di dunia ini... Siapa yang menghasilkan tahu. Tahu. Indonesia butuhnya apa, mereka tahu pasti juga. Tahu. Sebab kilang itu dibangun, dia didesain untuk mengolah jenis minyak sudah pasti. Jenis minyak tertentu. Dan data-data itu sudah dimiliki oleh mereka. Sudah dimiliki. Terutama negara-negara eksportir. Iya, ada bukunya itu. Negara mana, lapangan mana yang menghasilkan minyak mentah dengan klasifikasi seperti ini. Tinggal komunikasi berhubungan dengan CEO perusahaan minyak itu. Oke. Tugas direksi Pertamina adalah pergi menemui dirut perusahaan minyak yang menghasilkan minyak yang kita butuhkan. Minyak langsung. Mentah. Ya, berhubungan dengan dirut CEO dari perusahaan-perusahaan oil refinery yang menghasilkan BBM LPG yang kita butuhkan, datang ke sana. Mas, Bung, Mister, saya mau beli LPG Anda untuk sekian. Dalam 1 tahun kita deal long term kontrak jangka panjang. Berapa tahun? Bisa setahun, bisa 2 tahun. Okay. Nanti price-nya bisa disesuaikan 2-3 bulan tergantung kesepakatan. Dan tidak perlu maklar sama sekali. Tidak perlu maklar. Ya, potong kompas. Pak dari dulu saya ngomong soal ini tidak pernah didengar. Ya, oke. Silakan Bung Arya. Pak Kurtubi, saya mau nanya ke Pak Kurtubi. Yang kerja sama Aramco itu apakah bukan langsung ke produsen? Ini kalau kerjasama Aramco dalam rangka investasi membangun kilangnya. 1, kedua, kita pilih Aramco bekerja sama ini karena dia punya minyak mentah yang banyak. Betul. Untuk itu, kilang, kilang yang dikerjasamakan dengan Aramco ada kepastian minyak mentahnya disuplai oleh Aramco. Itu langkah yang bagus. Ya, bagus. Jadi tidak perlu lewat trader untuk membeli Arabian Light Crude ILC dari Aramco. Tapi Anda mengatakan itu belumlah cukup karena masih ada yang lain yang kemudian masih maklar. Ini baru 1. Kilang-kilang Indonesia itu tidak hanya butuh minyak mentah dari Saudi Arabia, juga minyak mentah dari Irak, ya, dari negara-negara yang sesuai dengan spesifikasi kilang Balongan, kilang Pelaju, kilang mana-mana itu. Jadi pikiran Anda sederhana. Nanti saya akan berikan Bung Arya. Makanya, silakan Bung Arya. Ya gini, makanya kita kan
sekarang ini kan kelihatan Kementerian BUMN Pak Erik kemarin mengejar betul kilang supaya kerjasama MOU antara Aramco dengan Pertamina untuk yang di Cilacap itu dipercepat pembuatan kilangnya supaya bahan mentah dari Aramco itu langsung juga ke Cilacap. Jadi tidak hanya yang di Bontang, Cilacap juga, jadi semua lagi dikejar nih. Oke. Jadi sudah ada usaha untuk ke sana gitu. Baik, ini satu dari sekian banyak. Langsung kita tidak lakukan. Satu dari sekian banyak yang kemudian telah diperbaiki. Ya. Nah, artinya gini, artinya adalah ini sudah ada usaha untuk ke sana ya. Nah, di samping itu, di samping kita langsung ke Aramco, nanti kan akan ada kerjasama terus oleh Pertamina kepada pemasok minyak langsung tadi itu. Tidak lagi lewat traders. Kan kita lakukan juga. Ini adalah tahapan-tahapan berikutnya yang akan dilakukan oleh kita. Gitu. Terakhir, Pak Kurtubi. Kita tahu bahwa ketika kemudian memindahkan, menghilangkan maklar dan sebagainya bukan perkara gampang. Pasti akan ada tentangan, pasti akan ada perlawanan. Apa yang Anda bayangkan di sini? Ya, selalu dari dulu dipersepsikan, ya, seolah-olah kita tidak bisa membeli minyak langsung di produsennya. Harus lewat trader, harus lewat trading armnya produsen. Padahal bisa? Padahal bisa. Dan itu mudah dilakukan? Mudah dilakukan. Kalau sampai tidak bisa, lapor WTO. WTO amat sangat menjunjung tinggi perdagangan yang efisien. Dan tidak ada mafia di WTO? Tidak ada mafia di WTO. Baik. Terakhir, Bung Arya, apa yang bisa Anda bayangkan ketika ada direksi baru saat ini dan ada pamungkas-pamungkasnya di komisaris-komisaris Pertamina saat ini? Ya, kembali lagi tadi, bahwa dengan target-target yang diberikan oleh Kementerian BUMN dari Pak Erick Thohir kepada Ahok, kepada komisaris lainnya tadi itu dari kepolisian juga ada juga Wamen kami. Nah, dari Wamen, dari kita juga ada dari komisaris ya, Pak Budi Gunawan. Budi Gunadi itu langsung ke sana gitu. Ya, Budi Gunadi langsung ke sana sebagai wakil ketua komisaris utama, itu yang menjadi langkah kita gitu. Termasuk juga pembenahan di direksinya. Nah, kita harapkan nanti dengan penurunan impor tadi, ya impor BBM tadi yang menjadi target kami kepada teman-teman komisaris dan direksi, kemudian yaitu mempercepat pembangunan kilang-kilang sehingga kita akan bisa mengurangi impor bahan mentah yang lewat traders tadi. Gitu. Oke. Dan mudah-mudahan nanti itu yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan harga minyaknya stabil, tidak kemudian terlalu terpengaruh dengan harga-harga di luar sana. Juga jangan lupakan energi baru terbarukan. Terakhir, silakan. Ya. Peran komisaris sangat penting, ya, di Pertamina itu dalam rangka mengatakan iya dan tidak atas investasi, termasuk investasi kilang, ya. Nah, yang ingin saya garis bawahi, mestinya komisaris punya argumentasi kuat, punya alat-alat yang kuat untuk membackup direksi Pertamina mengambil kebijakan apakah investasi kilang, investasi apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Benar apa enggak? Kalau enggak benar, komisaris wajib bilang ke direksi Pertamina untuk jangan mau. Dan bolehkah itu semua data itu kemudian diungkapkan ke publik? Mestinya. Ini baik, kita milik masyarakat. Milik masyarakat. Sebab ada pemerintah menugaskan Pertamina membangun kilang di Bontang. Yang menurut kalkulasi apapun ini tidak efisien. Dan kemudian kita tidak pernah mengetahui itu. Dengan adanya direksi baru, komisaris baru, maka semua informasi ini harusnya terbuka ke publik. Harus didobrak ya. Kalau ini ternyata tidak efisien, tidak ada salahnya untuk dievaluasi. Kenapa tidak efisien? Minyak mentah bahan bakunya bukan dari Kalimantan Timur. BBM yang dihasilkan bukan untuk Kalimantan, tapi Indonesia Timur. Ngangkutnya jauh, Mas. Ya. Ini nggak benar. Jadi kita mulai dari ada banyak PR, pekerjaan rumah yang kemudian akan dilakukan. Nanti kita akan tunjuk bagaimana kemudian kita akan lihat nanti bagaimana kemudian komunikasi publik juga kemudian tersedia. Nanti Bung Arya salah satunya juga akan mengkomunikasikan, diantaranya juga komisaris dan juga direksi BUMN yang lain. Terima kasih. Komisaris dan direksi ya kita minta itu. BUMN yang lain juga. Terima kasih Bung Arya. Staf khusus Menteri BUMN Pak Erick Thohir, Arya Sinulinga, dan juga Pak Kurtubi, pengamat energi yang juga mantan Komisi 6, Komisi Energi, Komisi 7 di DPR RI 2014-2019. Terima kasih.